Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar. Di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, gini segala macam. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Jadi kita akan membahas tentang bahaya Habib-Habib itu terhadap Indonesia, bahaya Habib terhadap Islam, dan bahaya Habib terhadap karakteristik pribadi orang yang mengikut pada alirannya. Nah, kita bahas tentang sekarang ini, bahas tentang masalah yang mereka timbulkan terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Baraya, kalau Baraya melihat aliran-aliran paling sesat di Indonesia, katakanlah yang jaringan Islam liberal, katakanlah Al-Zaitun atau Ahmadiyah atau Syiah atau segala rupanya, aliran-aliran sesat itu tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengganti nama Tuhan, yang berani untuk menjadikan leluhur mereka itu sebagai Tuhan. Itu gak ada satupun di antara mereka, kecuali Habib-Habib itu, Habib Ba'alawi itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Umar Desain. Berikut tadi adalah cuplikan video dari konten kreator kita yang bernama Guru Gembul yang menerangkan bahaya dari Habib. Tadi kita melihat ya, ada 3 ya teman-teman bahaya dari Habib menurut beliau. Yang pertama, bahaya terhadap Islam. Yang kedua, bahaya terhadap Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahaya terhadap pribadi. Apa sih maksud beliau terhadap semua ini? Apakah ini semua hanya isu belaka? Mari kita lihat ya. Kita akan lihat cuplikan yang pertama. Jadi Habib, kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Oke ya, itu adalah cuplikan yang pertama. Tadi Habib ini mengatakan bahwa apabila sedang kesulitan maka berziarahlah ke makam kami, dan mengklaim bahwa kalau berziarah ke kuburan kami itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita mulai berpikir ya teman-teman, kalau dari dulu kita sedang mengalami masalah, pasti para kiai mengatakan sholatlah, karena sholat sedang menghadap Tuhan. Nah, dan barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senang. Malah di cuplikan tadi mengatakan kalau sedang ada masalah untuk berziarah ke makam para Habib. Menurut saya ini adalah penyelewengan ya teman-teman. Kenapa? Kita semua tahu bahwa surat Al-Fatihah, kita kalau sholat itu pasti baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillah. Nah yaitu ya, kita semua tahu bahwa di surat Al-Fatihah ada ayat yang mengatakan bahwa kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Dan ayat ini jelas sekali ya, menyembah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta pertolongan pun sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Maka para ulama menyarankan untuk sholat. Nah, dan dengan itulah terbitlah kata-kata, ada yang berkata, perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Bukan malah perbaiki ziarahmu ke kuburan Habib, maka Habib akan perbaiki hidupmu. Bukan seperti itu ya teman-teman. Paham dari apa yang saya paparkan tadi? Kita semua paham ya, bahwa segala macam masalah
langsung lari ke sumbernya, gitu. Paham nggak? Langsung lari ke Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Atau perkara-perkara lain yang seperti apa? Sholawat kepada Nabi. Nah, itu beda lagi konsepnya. Perlu ditanyakan kepada para kiai. Tapi kalau untuk ziarah ke makam Habib ini seperti buat saya adalah seperti iya ya, nggak usah lah, pokoknya saya ke makam Habib. Nah, seperti itu. Nanti akhirnya ke pemikiran ya, pemikiran saya itu ada masalah, bukan lari aduh sholat, enggak, pokoknya ke ziarah kubur aja. Nah, nanti akan timbul seperti itu kalau ini semua dimakan mentah-mentah atau ditaklid buta ya. Jadi ingat, sholat ya, sholat itu adalah memperbaiki apa, solusi segala masalah itu sholat. Nah, itu yang benar ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke cuplikan yang kedua ya teman-teman ya. Kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya om, ini segala macam. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Oke, nah dan seperti itu teman-teman bagaimana berpikirnya? Seolah-olah bahwa ya Habib ini itu adalah sumber semua solusi, ya enggak? Sumber semua solusi. Nanti kalau kita berpikirnya seperti terus ya, nanti lama-lama kita akan lupa sholatnya kita gimana, ngajinya kita. Nah, itu makanya tadi Guru Gembul ya mengatakan bahwa 3 bahaya. Saya akan coba koreksi, bukan koreksi, saya akan coba teliti juga ini, bukan meneliti lah. Saya angen-angen ya, saya berpikir-pikir memang kayaknya bener deh. Coba kalian pikir lagi nih. Coba kalian pikir lagi aja. Ya kan? Nah, begitu kita semua sudah paham. Nah, kita akan lanjut ke cuplikan yang selanjutnya, teman-teman. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Oke ya. Kita sudah mendengarkan cuplikannya tadi bahwa ya kita di sini kita mendengarkan lah ya, Habib ini mengatakan bahwa ada seorang yang dikubur, ahli kubur berarti ya. Ada seorang ahli kubur. Lalu beliau ditanyai oleh malaikat tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Kita semua tahu pertanyaan kubur itu seperti apa ya. Kemudian ahli kubur tersebut menjawab semua pertanyaan dengan nama Habib Abdullah Al-Haddad. Contoh nih ya, bahwa malaikat bertanya, wahai man robuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ini ahli kubur ini menjawab Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, sampai kitabnya pun Habib Abdullah Al-Haddad. Bagaimana menurut teman-teman? Ini masuk akal enggak? Nih, saya akan jelaskan lagi ya. Kita semua pasti tahu bahwa di alam kubur nih, di alam kubur, yang menjawab bukanlah mulut kita yang sekarang ini bisa berbohong atau bisa alibi atau apa atau ngeyel ya, itu bisa. Tetapi bahwa di alam kubur yang menjawab bukanlah mulut. Semua pertanyaan di alam kubur ya, namun perbuatan atau amal baik yang menjawab. Jadi yang saya tahu nih, yang saya tahu bahwa kita akan bisa menjawab semua pertanyaan di alam kubur tergantung amal kita. Amal kita itu baik atau tidak, itu kan ada ya, kita tanya ke kiai lah.
katanya di alam kubur itu ada perumpamaan surga. Perumpamaan surga berarti di alam kubur hidupnya enak lah, terang, terus enak. Pokoknya di alam kubur enak ya. Cara-cara kata para kiai itu halaman surga lah, enak. Ada di alam kubur juga yang menda-menda itu seperti kayak neraka. Ya. Nah, itu ada dua juga. Makanya kalau orang itu moga-moga menjadi husnul khotimah lah, ditempatkan di itu loh. Nah, dengan perkataan ini ya, dengan kata-kata semua dijawab dengan kata Habib Abdullah Al-Haddad. Apakah masuk nalar? Apakah masuk pikiran? Nah, ya, maka dengan kata lain kita semua tidak bisa mengeles nih kalau di alam kubur, mengeles atau alibi ya. Yang saya tahu bahwa kalau dijawab man robuka, siapa Tuhanmu, itu amal kita yang berbicara. Kayak misalkan kuburan tuh terang karena ayat, kita sering baca Al-Quran makanya terang ya kan, seperti itu loh. Tapi nggak tahu ini kenapa Al-Habib Habib. Nah, ini menandakan bahwa seolah-olah Habib itu adalah kunci semuanya, kunci dari segala kunci. Nah, ini yang lucu banget ya. Apalagi kalau di alam kubur itu tidak bisa mangkir dari pertanyaan ya. Ditanya malaikat kita kabur, nggak bisa ya. Jadi kalau toh ada yang bilang ditanya malaikat kok jawabnya Habib Al-Haddad, patut kita pertanyakan. Kita patut pertanyakan kok Habib Al-Haddad ya kan. Terus ya, ini lucu juga. Syafaat itu ya kita semua tahu ya. Kalau di pengajian tanyalah ke kiai, saya juga pernah ngaji bahwa kita ya nanti di alam barzah ya, kita di alam mahsyar ya, itu di padang mahsyar itu tidak ada nabi yang bisa menyafaati semuanya, nggak ada. Saya yang diceritakan oleh para kiai itu kita datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, itu tidak ada terkecuali Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaatnya. Nah, ini Habib memberi syafaat, roh datang memberi syafaat. Saya perlu dipertanyakan lah, oke? Perlu dipertanyakan. Nah, kita lanjut lagi ke cuplikan yang berikutnya nih. Ini kita tadi ya, ini cuplikan dari Habib Novel ala Idrus. Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Saya dengar ya, iblis itu raja setan. Iblis itu yang suruh hormat kepada Nabi Adam yang nggak mau. Itu iblis adalah ya nenek moyang setan ya, demit ya, itu nenek moyangnya iblis. Kita tadi lihat ya, dari Habib Novel mengatakan sekarang banyak umat Islam mengkoreksi Habib, mengkoreksi ulama dari anak cucu Nabi. Orang yang seperti itu mirip iblis. Hati kita itu terasa tercabik-cabik dengan kata iblis. Wow ya, menurut saya ini sangatlah keterlaluan bahwa mengatakan umat Islam yang mengkoreksi itu mirip iblis. Apakah dengan seperti ini berarti kita harus benar-benar tunduk kepada Habib? Coba, apakah dengan seperti ini kita tidak boleh mengkoreksi, mengingatkan atau apapun? Kita harus tunduk. Apakah seperti itu, dengan kata lain seperti itu? Ini justru ya, malah kalau orang dikoreksi itu benar. Karena tidak mungkin lah kita bisa mengoreksi diri sendiri. Tidak mungkin ya. Kita ya nggak akan bisa mengoreksi diri sendiri kecuali memang orang itu tawadhu ya. Dan jangan lupa bahwa pewaris Nabi juga bukan keturunan Nabi semua ya. Bahwa pewaris Nabi ya ulama, itu ulama. Sedangkan ulama NU ya,
yang bersanad jelas. Ya kalau dikatakan sanadnya Gus Dur ngaji ke siapa, Habib Hasyim Asy'ari itu ngajinya ke siapa, terusan gurunya ke gurunya sampai ke Ali bin Abi Thalib, sampai ke Nabi Muhammad, kan itu sudah jelas ya. Kenapa malah dikatakan yang tidak? Katakan liberal, katakan apapun itu ya. Jadi buat teman-teman yang ya bisa nilai sendirilah ya, bagaimana perkataan yang tadi ya. Nah, ada juga cuplikan bahwa ada seorang Habib yang bisa menurunkan emas dari langit. Wah. Dan ada juga Habib yang saking pingin dihormatinya mengatakan orang yang dalam haulnya Habib nih, ada Habib nih ya, sedang mengadakan haul ya, kok masih ada majelis yang buka, itu picek. Kalau bahasa Indonesianya itu buta. Nih, kita dengarkan ya. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Itu majelis yang diarahkan ke inti, apa yang diarahkan ke aulia, ke Allah, ke Rasulullah. Kalau orang ada adab sama wali, nggak berani dia bikin majelis. Ada acara roha, maulid, libur majelis, kayak nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada hallnya imamen, libur. Kalau ada majelis malam minggu kok masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya itu. Ini adalah fardu, ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu, ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amin. Wow ya. Kita lihat ada Habib yang bisa menurunkan emas. Habib Hamid ya, yang tadi kita dengarkan. Kita nggak tahu itu mujizat atau karomah ya teman-teman. Yang pasti ya, saya nggak percaya itu semua. Karena Islam bukan masalah karomah atau yang lain. Islam saat ini yang dibutuhkan adalah bimbingan untuk menjadi lebih baik, bukan berbicara hal-hal seperti itu yang bahkan membanggakan nenek moyangnya ya. Dan ada Habib yang mengatakan buta, seolah-olah Habib itu segalanya dibandingkan orang lain. Sedangkan majelis adalah tempat untuk menimba ilmu agama bagi masyarakat. Kita tahu ya, semua pasti tahu Gus Baha. Gus Baha ini adalah orang yang alim ya. Beliau itu kalau sedang mengadakan pengajian itu berkatanya adem, tenang, tidak ada kata picek, mengatakan merendahkan orang, tidak ada kata-kata seperti itu. Pasti selalu menjadikan solusi. Ini bukan solusi hanya melihat fotonya, bukan, solusi dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ada keluhan di rumah, terus tanya ke Gus Baha nih, bahwa bagaimana ini solusinya. Nah, Gus Baha menjelaskan bukan dengan kata hati nurani, tapi mengikuti dari Al-Quran tersendiri ya, Al-Quran sendiri. Jadi bukan kata-katanya Gus Baha, tapi Gus Baha mengutip dari kitab ataupun Al-Quran. Nah, ini malah dikatakan Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 7 ulama. Ini kalian nggak apa sih ya, menurut saya apa sih jasa mereka semua gitu ya. Jadi patut dipertanyakan ya. Dari semua pemaparan di atas kita bisa simpulkan bahwa benar atau tidaknya ya yang disebutkan oleh konten kreator Guru Gembul, bahwa ada 3 bahaya Habib yang di atas tadi ya. Bahaya untuk Indonesia, bahaya untuk agama Islam, bahaya untuk pribadi. Itu dengan rangkaian-rangkaian yang tadi itu, menurut teman-teman bagaimana? Teliti aja ya, disimak saja dengan baik. Mari kita berpikir positif ya teman-teman.
hilangkan kedengkian, maka kita akan bisa melihat semua yang saya paparkan. Bukan bermaksud menjelekkan, tapi kita harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Jadi kita jangan taklid buta ya, jangan taklid buta. Pokoknya kalau ya itu menyeleweng, kalau itu tidak masuk logika, patut kita berpikir karena Allah sudah memberikan akal buat kita ya. Begitu teman-teman. Ya, agar kita itu bisa menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih atas supportnya ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Saya sekali lagi, saya bukan dalam rangka menjelekkan ya, bukan dalam rangka menjelekkan sesama muslim, tapi perlu dijelaskan, perlu diterangkan tentang keganjilan. Jadi ini bukan dalam rangka menjatuhkan orang lain ya, saya tidak suka. Pokoknya berpikir yang positif dan dengan baik ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.